Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami terdiri dari 9 orang. Saya sebagai moderator, saya sendiri Nur Intang, yang kedua adalah Ana Nugrah, yang ketiga adalah Asmaul Husna, yang keempat adalah Gopinda, yang kelima adalah Rabiaca, keenam Rahmatillah, ketujuh Salim, kedelapan Umar, kesembilan Jafar. Dengan dimulainya diskusi ini, saya langsung memberikan kesempatan kepada Aan Anugrah untuk memaparkan jurnalnya sekaligus berargumentasi. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan jurnal yang saya ambil untuk dipresentasikan yang minggu depan, yaitu mengenai politik Islam dan prinsip-prinsip politik Islam dan luar negeri. Di sini perlu kita ketahui bersama, Islam bukan hanya semata agama yang religius, namun juga sistem politik. Dan di sini mengapa saya mengambil judul jurnal ini, karena dalamnya memiliki prinsip seperti kehormatan dan integrasi nasional, dan juga keadilan universal internasional. Itulah mengapa saya memilih jurnal ini. Dan saya akan menunjuk Nur Intan untuk membacakan atau memaparkan jurnalnya. Kepadanya dipersilakan. Langsung saja saya membacakan jurnal saya. Judul jurnal saya itu Corak Pemikiran Politik dalam Islam pada Zaman Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer. Ada ungkapan setiap zaman pasti memiliki pemikir yang disebut sebagai anak zaman, dan dari tiap pemikir tersebut pasti akan menghasilkan berbagai konsepsi yang berbeda-beda. Bahkan tidak mungkin kita yang ada pada saat ini hanya suatu saat nanti akan menjadi tokoh terkemuka dalam dunia perpolitikan Islam. Seperti halnya Al-Farabi dengan konsepnya yang sama dengan negara sempurna pada Plato atau Muhammad Abduh yang menganut pemikiran sekularistik. Tapi jelas yang diharapkan bukan pemikiran-pemikiran yang bersifat mempelagiat pendapat orang lain ataupun yang keluar dari koridor Islam, melainkan untuk pemikiran otentik Islamiyah yang mampu menjawab segala persoalan yang terjadi pada masyarakat kita. Jadi alasan saya memilih judul jurnal ini karena pada dasarnya segala sesuatu yang kita harus pahami dan pelajari, kita harus memulai dari sejarah. Seperti dalam politik pemikiran Islam ini, kita harus tahu sejarah dari klasik, pertengahan, dan kontemporer. Oke, langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Salim. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya membacakan jurnal saya yang berjudul Pemimpin dalam Perspektif Politik Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin adalah salah satu faktor utama yang paling penting dalam mencapai tujuan baik dalam tujuan berbangsa dan bernegara atau tujuan dalam sekumpulan individu atau lembaga. Politik adalah salah satu aktivitas manusia terpenting sepanjang sejarah. Dalam politik Islam, salah satu cara mempengaruhi masyarakat atau orang lain dengan ajaran Allah. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin di Madinah karena berhasil membentuk masyarakat sebagai masyarakat Madinah. Jadi menurut apa yang saya pikirkan bahwa sangatlah berhubungan erat antara politik dengan Islam. Karena sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menjadi presiden di Madinah atau pemimpin. Jadi politik Islam ini dapat diartikan suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar
berperilaku sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala menurut sunnah Rasulnya. Jadi alasan saya untuk memilih jurnal ini sebagaimana kita membimbing berdasarkan ajaran Islam sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya persilakan kepada semua. Selanjutnya, Umar, silahkan memaparkan jurnalnya sekaligus memberikan pendapat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperkenalkan jurnal saya, di mana jurnal saya ini terdiri dari 14 halaman. Kemudian berjudul mengenai potret pemikiran politik Islam di modern. Kemudian diawali dengan abstrak, kemudian lanjut ke pendahuluan, kemudian lanjut ke pembahasan, di mana membahas mengenai paradigma tradisionalis, kemudian paradigma modernis, kemudian paradigma fundamentalis. Nah, mengapa saya memilih jurnal ini untuk dijadikan sebagai acuan di presentasi nanti? Karena saya melihat dari judul jurnal ini adanya sedikit ketemuan mata kuliah kita minggu lalu atau pembelajaran kita minggu lalu, adanya sedikit kesambungan, yaitu membahas mengenai pemikiran politik Islam di abad klasik. Jadi saya pikir adanya sedikit ketersambungan. Mungkin itu saja. Saya persilakan kepada Bu Pinda untuk memperkenalkan juga jurnalnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Judul jurnal saya itu Pemikiran Politik dalam Islam. Politik sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia harus mendapat tuntunan pula dari agama Islam. Itulah sebabnya Islam tidak bisa dipisahkan dari negara sebagai objek politik, dan negara tidak bisa lepas dari tuntunan Islam. Alasan saya memilih jurnal ini karena Islam adalah agama Allah yang berisi tuntunan bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Asmaul Husna untuk memaparkan jurnalnya sekaligus memberikan pendapat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan sedikit mengenai jurnal saya, yaitu Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Sejarah. Pembicaraan tentang politik Islam merupakan topik yang terpenting dalam khazanah pemikiran Islam. Hal tersebut dikarenakan Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan juga pemikiran politik Islam pada abad klasik dan pertengahan. Di sini pemikiran politik Islam pada abad klasik dimulai sejak Nabi Muhammad sebuah komunitas Islam di Madinah, dan pemikiran politik Islam modern pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, alasan saya mengapa saya memilih ini karena kita bisa membahas mengenai pemikiran Islam di masa lampau dan di masa kini, agar kita tidak hanya mempelajari Islam sejarahnya saja, namun kita bisa mempelajari seperti apa Islam pada saat
pada zaman modern ini. Hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Rahmatillah untuk memaparkan jurnalnya sekaligus memberikan pendapat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Langsung saja jurnal yang berjudul Politik dan Islam berbicara seperti mata air yang pernah kering. Memang harus diakui bahwa politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan itu sendiri adalah salah satu hal yang paling diminati oleh manusia. Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian bidang ini dalam berbagai dimensinya selalu menjadi menarik. Jadi mengapa sambil politik ini? Karena makhluk yang bernama manusia ini tidak dapat hidup secara mandiri dalam arti yang sebenarnya. Ia sangat tergantung kepada penciptanya, makhluk lain dan sesama manusia. Sekian. Yang terakhir saya persilakan kepada Rabiaca untuk memaparkan jurnalnya sekaligus memberikan pendapat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Peta Pemikiran Politik Islam, Islam Modern. Ada dua hal yang melatar belakangi pemikiran Islam kontemporer yang mulai muncul pada waktu menjelang abad ke-19 Masehi. Yang pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. Dan yang kedua, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi, dan organisasi. Dan alasan saya mengambil jurnal tersebut adalah supaya kita dapat mengetahui perkembangan Islam itu berkembang pesat atau malah sebaliknya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan dari teman-teman sekalian jurnalnya. Saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Aan bagaimana pendapat kita, maksudnya jurnal yang paling layak dijadikan bahan diskusi nanti, jurnal siapa yang dipilih? Baik, saya sudah mendengarkan tadi pemaparan dari jurnal teman-teman sekalian, dan saya perhatikan atau amati ketika ada 3 jurnal yang memiliki pembahasan yang sama, yaitu mengenai pembahasan abad klasik. Dari jurnal Saudara Intan, Umar, dan Asmaul Husna. Ketiga jurnal kalian itu membahas mengenai sejarah politik Islam pada abad klasik. Dan ada 2 yang membahas mengenai sejarah politik Islam dilihat dari zaman modern, yaitu Asmaul Husna dan Rabiaca. Dan semuanya bagus, tapi saya memilih jurnal Saudara Umar. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Asmaul Husna. Menurut kita jurnal yang dipilih pada saat diskusi siapa? Asmaul Husna. Bagaimana tadi? Oh ya, mengenai jurnal yang kita pilih, alangkah baiknya mending jurnalnya Nur Intan saja ya, karena sudah jelas mengenai materinya. Ya, itu saja.
Yang ketiga saya persilakan kepada Umar. Menurut kita yang layak dijadikan bahan diskusi nanti jurnalnya siapa? Silakan. Baik, jadi kalau menurut saya, untuk jurnal saya tidak begitu mendukung untuk dijadikan sebagai acuan di presentasi nanti. Jadi saya setuju pada Asmaul Husna, karena di jurnal saya ini tidak begitu di pemikiran politik seperti modern, sedikit membaik di politik modern. Jadi saya lebih mengacu pada jurnal Nur Intan, karena semuanya membahas dari pemikiran politik Islam di abad klasik sampai modern. Mungkin itu saja. Saya berikan kesempatan kepada Rahmatillah. Menurut kita yang layak dijadikan bahan diskusi nanti jurnalnya siapa? Silahkan. Kalau menurut saya, pendapat saya lebih memicu pada jurnalnya Intan, karena kenapa? Dia lebih lengkap. Untuk saling, menurut kita yang layak dijadikan bahan diskusi nanti jurnalnya siapa yang dipilih? Silahkan. Baik, setelah saya mendengarkan beberapa pernyataan teman-teman, saya memilih jurnal Intan saja. Selanjutnya untuk Gopinda, menurut kita jurnalnya siapa yang layak dijadikan nanti bahan diskusi? Menurut saya lebih memilih punya saudara Intan, karena dia lebih efektif memaparkan jurnalnya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Yang terakhir saya persilakan kepada Rabjaca. Menurut kita yang layak dijadikan bahan diskusi nanti jurnalnya siapa? Silakan. Baik, menurut dari suara terbanyak, saya akan memilih jurnal dari Saudari Intan, karena memang jurnal dari Saudari Intan mudah dipahami dan lebih lengkap. Oke, terima kasih. Di akhir diskusi kita ini semua, jadi jurnal yang akan dijadikan bahan diskusi nanti adalah jurnal saya, yaitu Corak Pemikiran Politik Islam pada Zaman Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer. Semoga diskusi besok semoga lebih lancar dan lebih dimudahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.